Apakah tetap siap untuk berjuang? Siap berjuang! Siap berjuang! Kita lanjutkan langkah perjuangan ini. Biarlah rakyat, masyarakat, dengan bantuan kawan-kawan media yang hadir hari ini, kaum buruh, aktivis mahasiswa, teman-teman LBH, teman-teman lembaga swadaya masyarakat lainnya, gerakan sosial, kita akan terus mengkonsolidasikan diri. Saatnya keadilan ditegakkan. Saatnya kemanusiaan dihormati dan dihargai. Dan saatnya persamaan diraih. Bukan lagi kita menjadi bagian dari yang mereka sebut Indonesia kamu. Negeri ini bukan hanya untuk pemilik modal. Negeri ini bukan hanya untuk para pejabat. Negeri ini bukan hanya untuk orang-orang yang berkuasa di dalam negeri ini. Ini bukan Indonesia kamu. Ini adalah Indonesia kita. Kamu kaum buruh, nelayan, petani, orang-orang miskin, orang-orang kecil, aktivis gerakan sosial adalah milik negeri ini. Maka kita ingin menyebut, ini bukan negeri kamu, tapi bukan Indonesia kamu, tapi Indonesia kita. Oleh karena itu hari ini kita meneguhkan sikap kembali. Kita maka tidak ada kompromi, nggak mau mundur walaupun 26 orang aktivis buruh, aktivis LBH, kawan-kawan mahasiswa akan dipertaruhkan. Kita maju. Di bagian daerah lain juga sudah ada tersangka. 10 orang di Batam, 6 orang di Surabaya dan Sidoarjo, dan di daerah-daerah lain. Di Bekasi 5 orang sudah dijadikan tersangka. Kita tidak ingin polisi yang lahir dari rahim reformasi, polisi yang lahir dari darahnya para mahasiswa, dan ada juga kaum buruh di situ. Polisi yang lahir dari ibu kandung reformasi kembali menjadi rezim otoriter, menjadi jilid Orde Baru jilid kedua. Oleh karena itu kita ingin memberikan pengajaran pada kawan-kawan polisi kita. Mereka harus kembali kepada lahirnya ibu kandung mereka, yaitu reformasi, penegakan hukum, bukan menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Maka segala resiko apapun akan kita ambil. Tidak akan menyurutkan kita berjuang untuk mencabut PP 78 2015 rezim upah murah. Tidak akan menyurutkan langkah kita untuk menegakkan jaminan pensiun dan jaminan kesehatan seluruh rakyat. Tidak akan menyurutkan langkah kita agar demokrasi tidak tergadai dan terbeli menggunakan alat kekuasaan yang disebut polisi, yang padahal lahir dari rahim reformasi, dari darah mahasiswa, darah-darah kawan-kawan aktivis, dari darah-darah buruh. Lahirnya polisi pada era sekarang ini. Polisi harus dikembalikan sebagai alat sipil, bukan alat pertahanan, bukan alat untuk gebuk, bukan alat menakut-nakuti, bukan alat intimidasi, bukan alat untuk perlawanan dengan kekuatan rakyat dan kekuatan buruh dan mahasiswa. Oleh karena itu saya tanya sama kawan-kawan, siap untuk berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Halo! Yang keras! Halo! Kita rebut kembali reformasi yang bergelimpangan dengan darah. Kita rebut kembali reformasi yang ingin membangun cita-cita Indonesia baru. Kita yakin polisi masih punya hati nurani. Makanya kita datang hari ini ingin menyaksikan 26 buruh. Tadi saya sudah bicara dengan International Labour Organization. Deputi daripada Direktur Jenderal Gilbert Hubbard. Saya sampaikan, tolong sampaikan berita ini ke internasional. Indonesia sedang membangun demokrasi, dan Indonesia adalah negara terbesar kelima dalam demokrasi di dunia. Bahkan ada yang menyebut ketiga terbesar demokrasi di dunia. Indonesia sedang memperjuangkan hak-hak rakyat yang diakui oleh negara.
Negara harus hadir di ruang-ruang ketika rasa ketidakadilan itu telah hilang, ketika rasa kemanusiaan itu terinjak-injak, dan ketika rasa persamaan itu diabaikan, maka negara harus hadir. Buruh, mahasiswa, LBH, gerakan sosial lainnya adalah alat kontrol. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu ketika kita harus berkuasa merebut negeri ini agar negeri ini sesuai dengan kehendak cita-cita berbangsa dan bernegara. Dan karena itu mudah-mudahan kita percaya dan yakin Pak Kapolda, Pak Kapolri, Pak Kapolda dan jajarannya mau mendengarkan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Ini karena kita cinta, karena polisi, sekali lagi saya katakan, lahir dari darahnya mahasiswa. Polisi lahir dari darahnya kawan-kawan aktivis. Polisi lahir dari kawan-kawan buruh darahnya. Makanya di bawah presiden, tidak di bawah menteri dalam negeri, tidak lagi menjadi bagian dari TNI, tidak lagi menjadi bagian yang dulu disebut ABRI. Darah mahasiswa, darah aktivis itulah yang melahirkan polisi sekarang ini, sehingga polisi bisa eksistensi. Oleh karena itu kita yakin kawan-kawan pimpinan polisi, Polda di seluruh Indonesia, Polri, Kapolri masih ada hati nurani untuk itu. Bukan menjadi alat gebuk, bukan menjadi alat intimidasi, bukan menjadi alat untuk menakut-nakuti ketika orang-orang kecil ingin merubah nasibnya. Karena mereka, saya yakin kawan-kawan polisi sadar, semua polisi belum tentu saudaranya jadi polisi. Ada yang kerja jadi buruh, ada yang kerja di petani-petani desa, ada yang kerja jadi nelayan. Siapa yang memperjuangkan jaminan pensiun mereka? Buruh. Siapa yang memperjuangkan jaminan kesehatan mereka? Buruh. Siapa yang memperjuangkan upah layak mereka? Buruh. Siapa yang memperjuangkan agar kesejahteraan meningkat? Buruh. Oleh karena itu, buruh, mahasiswa, aktivis gerakan sosial jangan digebuk, jangan diintimidasi. Itu